Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, walaupun saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena adanya pandemi COVID-19 ini, tapi saya berharap hal itu jangan menjadi penghalang bagi kalian untuk belajar. Jadi, teruslah bersemangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 9 semester 1 di bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia dengan submateri siklus menstruasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian menstruasi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan tahapan dalam siklus menstruasi. Langsung saja kita menuju ke materinya. Menstruasi adalah proses alami yang dialami oleh seorang wanita atau seorang perempuan yang menandai dimulainya masa remaja atau dimulainya masa pubertas. Nah, menstruasi ini juga menandai bahwa organ reproduksi seorang wanita sudah berfungsi atau sudah mampu menghasilkan sel telur. Apa itu menstruasi? Sekarang kalian perhatikan. Menstruasi adalah proses keluarnya darah atau pendarahan yang secara teratur, periodik, dan siklik, dikarenakan luruhnya dinding rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Satu siklus menstruasi terjadi antara 28 sampai 30 hari. Kemudian lamanya menstruasi terjadi kurang lebih antara 5 sampai 7 hari. Berikutnya, hormon yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama adalah FSH, follicle stimulating hormone, kemudian hormon estrogen, hormon progesteron, dan LH, luteinizing hormone. Lanjut, sekarang kita ke siklus menstruasi yang terjadi dalam 4 tahap, ya. Yang pertama, fase pendarahan atau menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi atau proliferasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi atau luteal. Nah, sekarang kita lihat dari masing-masing tahapan itu. Perhatikan baik-baik. Kita lihat yang pertama adalah fase menstruasi atau fase pendarahan. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan dari endometrium, sehingga terjadi pendarahan atau menstruasi. Kita lihat di sini peluruhan endometrium, ya. Kemudian ini kondisi hormonnya. Lanjut ke fase berikutnya. Fase yang berikutnya adalah fase praovulasi atau proliferasi atau folikuler. Apa yang terjadi di fase ini? Kita perhatikan. Hipotalamus akan memacu hipofisis untuk mengeluarkan FSH, follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini akan memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan kembali atau proliferasi dari dinding endometrium. Nah, kita lihat di sini. Jadi di gambar ini dinding endometrium sudah mulai menebal. Kemudian folikelnya merupakan folikel sekunder, dan sekarang lihat hormon produksi hormonnya, produksi estrogen meningkat. Begitu juga dengan LH. Lanjut berikutnya ke fase berikutnya, yaitu fase ovulasi. Fase ini
terjadi umumnya pada hari ke-14, umumnya ya, terjadi pada hari ke-14. Pada fase ini terjadi peningkatan kadar estrogen yang akan menghambat pengeluaran FSH, kemudian mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa lepasnya ovum dari ovarium ini anak-anak yang disebut dengan ovulasi. Kita lihat, jadi di sini gambarnya dindingnya sudah menunjukkan semakin terjadi penebalan, semakin menebal, folikel sudah mencapai kematangan, kemudian sekresi hormon estrogen, FSH dan LH meningkat. Sekarang kita lihat kondisi yang terjadi pada fase ovulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, folikel mencapai kematangan. Kemudian yang kedua, sekresi hormon estrogen meningkat. Yang ketiga, sekresi hormon FSH dan LH meningkat. Serta yang keempat, sel telur keluar dari folikel. Lanjut kita ke fase berikutnya, yaitu fase pasca ovulasi. Apa yang terjadi di pasca ovulasi fase ini? Dengarkan, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat, folikel degraf. Folikel degraf itu artinya folikel yang telah matang, yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Apa itu korpus luteum? Di sini sudah saya tuliskan. Korpus luteum adalah badan kuning yang mampu memproduksi hormon progesteron, sehingga mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen untuk mempertebal dinding rahim, mempersiapkan pelekatan embrio jika terjadi fertilisasi. Ini jika terjadi fertilisasi atau pembuahan, atau terjadinya proses peleburan antara sel telur dengan sperma. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan? Kita lihat, jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan itu adalah korpus luteum yang sudah tua, yang sudah tidak mampu menghasilkan hormon. Keadaan ini menyebabkan produksi hormon progesteron dan estrogen menurun, sehingga sel-sel di dinding rahim meluruh dan terjadi proses pendarahan. Proses ini yang disebut dengan menstruasi. Nah, lanjut, siklus menstruasi ini dimulai lagi ya. Setelah itu siklus menstruasi dimulai lagi, terjadi proses kembali lagi ke tahap berikutnya dari keempat tahapan itu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari ini dapat bermanfaat dan semoga dapat mempermudah pemahaman kalian terkait dengan siklus menstruasi. Sebelum kita tutup, ada satu kata bijak yang mungkin dapat menginspirasi kalian ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih anak-anak. Akhirnya, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.